Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Setiap harga yang harus ku bayar telah menjadikan aku dewasa.
1 Yohanes 1 ayat 6 dan 7. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ada dua sifat yang disebut sebagai tanda bahwa mereka adalah manusia duniawi. Bahkan disebutkan manusia duniawi yang hidup secara manusiawi. Kedua sifat tersebut adalah iri hati dan perselisihan. Setiap manusia pasti pernah mengalami perasaan iri hati dan kemudian berselisih dengan orang lain. Apakah itu terjadi di masa dia kanak-kanak, ketika bertumbuh remaja, ketika sudah dewasa, bahkan ketika sudah cukup umur? Dua sifat ini, iri hati dan perselisihan ini, bisa terjadi dalam hidup siapapun. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ketiga, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ayat yang ketiga ini mengatakan, kamu ini manusia duniawi kalau masih ada iri hati dan perselisihan. Kamu ini hidup secara manusiawi kalau kamu masih memiliki iri hati dan perselisihan. Mungkin pertanyaan yang muncul, apakah ada manusia yang bebas dari perasaan iri dan kemudian terhindar dari perselisihan? Saya harus mengatakan, ada dan banyak. Barang siapa yang mengalami Tuhan dalam hidupnya, barang siapa bertumbuh dewasa secara rohani, maka dia akan mengerti bahwa perasaan iri hati akan membawa dia jauh daripada Tuhan. Dan perselisihan dengan orang lain, apapun alasannya, dengan tidak ada penyelesaiannya yang bijaksana, itu akan menghambat pekerjaan Tuhan dalam hidupnya dan dalam hidup orang lain. Orang rohani yang bertumbuh dewasa akan sadar kalau ada benih iri hati muncul di dalam hatinya yang bisa menyebabkan perselisihan kalau tidak diselesaikan, maka dia akan segera mengatasi iri hatinya itu. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang keempat, karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Karena ketika seseorang mengaku dirinya sudah lahir baru dan tidak bertumbuh dewasa dalam pengenalannya akan Tuhan Yesus, maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang konyol. Salah satunya adalah merasa hebat, mengelompokkan diri, merasa lebih baik daripada orang lain, yang berarti juga merasa bahwa dirinya dan kelompoknya jauh lebih baik dan kelompok yang lain tidak melakukan sebaik yang mereka lakukan. Bahkan mereka akan menganggap kelompok yang lain, walaupun sama-sama Kristen, tidak sejalan dengan visi Tuhan dalam hidup mereka. Mereka belum bisa melihat bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada Kristus yang hidup di dalam diri mereka. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga memiliki Tuhan Roh Kudus, dan Tuhan Roh Kudus yang sama yang juga membimbing akan orang percaya yang lain. Kalau semua orang percaya itu bertumbuh dengan benar, maka mau tidak mau arah mereka sama, yaitu adalah Kristus sendiri. Setiap orang percaya bertumbuh, arahnya hanya satu, Yesus Kristus Tuhan. Mereka mengalami pembaharuan dan perubahan kehidupan
Dan karakter yang akan terbentuk nanti adalah karakter manusia ilahi seperti Kristus. Mereka akan memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ketika disebutkan orang Yahudi dan orang Yunani, maksudnya adalah orang Yahudi dan non-Yahudi. Yang digambarkan atau diwakili pada saat itu adalah orang Yunani. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-28 dan 29. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Di dalam Roma 1 dan Galatia 3 tadi kita tahu bahwa mereka akan berubah menjadi seperti Kristus. Dan kita kembali ke 1 Korintus pasal yang ketiga ketika Paulus mengatakan bahwa kalau ada iri hati dan perselisihan, maka kamu ini adalah manusia duniawi yang hidup secara manusiawi, bukan manusia ilahi yang hidup secara rohani. Dan kita tahu kemudian bahwa orang yang percaya yang bertumbuh, mereka saling memihak antara golongan Apolos atau golongan Paulus. Padahal kedua-duanya adalah hamba Tuhan yang sedang bekerja keras supaya Injil keselamatan itu diberitakan kepada orang-orang non-Yahudi. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Kita tahu bahwa setiap orang bisa bertemu dengan Tuhan, bisa mengalami pertobatan dalam waktu tertentu, dalam keadaan tertentu, dengan cara yang khusus pula. Dan baiklah kita tidak membandingkan satu dengan yang lain. Mari kita melihat dengan cara pandang yang sama bahwa Tuhan mengasihi orang berdosa, kemudian Tuhan mengampuni orang berdosa, dan oleh iman mereka dan anugerah Tuhan mereka mendapatkan keselamatan. Ketika kita mulai membandingkan yang satu dengan yang lain, maka kita akan bertemu dengan perbedaan. Kalau kita berfokus pada perbedaan terus-menerus, maka kita lambat laun akan merasa lebih baik. Kemudian tanpa sadar kita merendahkan yang satunya, tidak menghargainya lagi. Tanpa sadar kita kurang menerima mereka dan mulai tidak mengasihi mereka. Ketika jemaat mulai terpecah antara golongan Paulus atau golongan Apolos, Paulus mengatakan, aku dan Apolos adalah pelayan Tuhan, hanya pelayan Tuhan yang melakukan bagiannya masing-masing. 1 Korintus 3 ayat yang ke-6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi siapapun yang menanam, siapapun yang menyiram, tetap pertumbuhan itu datangnya daripada Tuhan. Ayat yang ke-7. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Jadi Paulus ingin mengatakan kepada jemaat bahwa dia dan Apolos hanyalah hamba Tuhan. Masalah siapa yang menanam, siapa yang menyiram, siapa yang menambahinya lagi supaya orang bertumbuh, yang penting adalah pertumbuhan itu karena Tuhan.
Saya ingin ingatkan lagi apa yang beberapa kali saya sampaikan di hadapan jemaat. Ketika seseorang menyampaikan pesan yang ditaruh Tuhan di dalam hatinya kepada orang lain, orang tersebut kemudian sadar dan membuka dirinya terhadap lawatan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang membuat dia bertobat dan dipulihkan. Maka seringkali saya mengatakan jangan bangga dengan itu. Karena bukan hanya engkau yang melayani orang yang bersangkutan. Bisa jadi 3 tahun sebelumnya orang tuanya sudah berdoa buat dia, menangis setiap hari, tetapi dia masih keras kepala. Kemudian ada 1-2 temannya yang peduli dengan dia juga melakukan yang sama, memberikan nasihat, bahkan terjadi benturan, tapi tetap mengasihinya, kemudian tetap berdoa buat dia. Kamu tidak tahu, bisa jadi ada 3, 5, 6 orang yang dalam waktu 3 tahun ini berdoa buat dia, menginjili dia, memberitakan pesan Tuhan. Dan bisa jadi apa yang engkau alami hari ini adalah buah dari doa sekian banyak orang, bahkan belasan, puluhan orang yang berdoa buat yang bersangkutan. Artinya ada orang yang memberikan taburan firman, ada orang yang memberikan taburan doa, ada orang yang menangisinya, ada orang yang menabur firman lagi, terus-menerus seperti itu. Ada air mata demi air mata tercurah buat yang bersangkutan. Dan kemudian ketika engkau melayani dalam waktu 15 menit, kemudian dia bertobat, maka janganlah bangga atas apa yang kau kerjakan. Banggalah bahwa Tuhan memakai engkau untuk menolong hidupnya. Tetapi sebenarnya itu adalah pekerjaan Roh Kudus, itu adalah jawaban doa bulanan bahkan tahunan orang-orang yang prihatin dan mengasihi dia. Mari kita belajar untuk tidak membandingkan, mari kita belajar untuk tidak iri hati. Mari kita melihat sama-sama orang percaya, semua kita bertumbuh kepada satu pribadi, yaitu adalah Kristus, Sang Kepala Gereja. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati akan bertemu dengan Tuhan. Orang yang percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan setiap hari akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia tidak akan menderita melewati masa kering. Ia akan tetap bertumbuh. Hatinya bersukacita dan hidupnya terus berbuah. Karena harapannya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidupnya. Dia hidup penuh iman dan semangat. Dan dia akan tertawa tentang masa depannya. Dia akan terus berjalan bersama Tuhan. Semakin kuat, semakin semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kerelaan dan kesetiaan yang sama ketika Engkau melaksanakan tugas-Mu di dunia, supaya aku juga rela dan setia melakukan kehendak Bapa. Tuhan Roh Kudus penolongku, ajari aku semakin mengenal Tuhan Yesus dan mengenal Bapa surgawiku, supaya hidupku sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Bahwa aku berjalan mengikuti jejak-Mu ya Tuhan Yesus, Gembalaku yang baik. Ajari aku berjalan bersama Tuhan senantiasa. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.